Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga. Pada minggu ketiga ini kita sudah memasuki bab yang terbaru, yaitu bab tentang program linier. Oke, langsung saja. Di bagian bab ini ada dua yang akan kita pelajari, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel dan program linier itu sendiri. Baik, kita langsung saja. Oke, di dalam sistem pertidaksamaan linier dua variabel, nanti ada banyak nih, ada satu pertidaksamaan linier dua variabel, sampai ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kita lanjut. Oke, yang pertama, pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuk umum pertidaksamaan linier dengan dua variabel X dan Y dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ini adalah bentuk pertidaksamaan. Oke. Ada yang bentuk kurang dari sama dengan, ada yang bentuk lebih dari sama dengan, atau yang tanpa sama dengan. Yang dikatakan dua variabel itu adalah ketika dia memiliki variabel hanya X atau Y. Bolehkah variabel itu bukan X dan Y? Boleh-boleh saja. Yang penting dia itu bentuk abjad. Boleh M, misalnya begini. Misalnya bentuknya bukan AX, misalnya AM. AM plus BN. Kurang dari sama dengan C. Itu juga boleh. Jadi, bentuk variabel itu tidak selalu X dan Y. Lanjut. Oke, dalam menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linier tersebut. Jika digambarkan pada bidang koordinat kartesius, himpunan pasangan bilangan X, Y tersebut berada dalam suatu daerah yang disebut daerah penyelesaian. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan daerah penyelesaian dari yang A, 2X dikurang 3Y kurang dari sama dengan 6. Oke, variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Sekarang untuk menentukan daerah penyelesaian itu sendiri, bagaimana caranya? Kalian harus bisa menggambarkan grafik daripada pertidaksamaan ini ke dalam koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu ya ada X, sumbu X, dan ada sumbu Y. Oke, kalian perhatikan sini, dari mana dapat titik ini dan ini? Dari mana dapat 3,0 dan dari mana dapat 0,2. Yang paling gampangnya, kalian tutup satu persatu. Jika kalian mencari titik potong itu ada yang di X sama dengan 0 dan ada yang di Y sama dengan 0. Gitu ya. Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Gitu. Nah, paling gampangnya, lihat ketika X-nya 0, lihat X di sini mana? Ini X. Oke, ini X. Nah, sekarang ini dengan 0, jadi hilangkan. Nah, sekarang tinggal berapa? Tinggal Y kan? Y, oke, kurang dari sama dengan, atau kalau nggak mau pusing, bentuk pertidaksamaannya kalian hilangkan dulu. Jadikan bentuk sama dengan saja, itu tidak masalah. Bentuk sama dengan saja. Sekarang berarti 6 dibagi min 3. Berapa? 6 bagi min 3 itu adalah min 2. Gitu ya. Oh, berarti di sini adalah min 2. Gitu. Ingat, yang namanya koordinat kartesius itu titiknya adalah X, Y, jangan terbalik. Berarti titiknya di 0, min 2. Oke? Ini 0, min 2. Nah, selanjutnya, bagaimana ketika Y-nya sama dengan 0? Ketika Y-nya sama dengan 0,
Maka kalian perhatikan saja yang bagian Y. Yang Y kan adanya ini. Berarti yang ini hilangkan. Berarti tinggalnya apa? Berarti tinggal ini kan? Berarti tinggal 2x dong. Oke, tinggal 2x sama dengan berapa? 6. Maka x sama dengan berapa? 6 kita bagi dengan 2 sama dengan 3. Oh, berarti untuk yang x-nya di sini sama dengan 3. Berarti titik potongnya di 3,0. Ingat x dulu baru y. Sehingga sudah didapatkan 3,0. Nah, dari kedua titik potong ini, kalian hubungkan dengan sebuah garis. Untuk garis itu sendiri, apabila bentuk pertidaksamaannya ada tanda sama dengan, maka garisnya itu tidak terpotong atau menyambung. Apabila bentuknya kurang dari saja tanpa sama dengan, maka garisnya itu putus-putus. Putus-putus ya. Putus-putus itu maksudnya seperti ini. Putus-putus itu seperti ini. Nah, gitu. Jadi tidak menyambung. Itu apabila bentuk pertidaksamaannya tidak memiliki sama dengan. Nah, sekarang bagaimana setelah kita menggambarkan bentuk grafiknya, sekarang yang jadi masalah bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kenapa mesti di sini? Daerah penyelesaiannya kenapa tidak di sini? Gitu ya. Itu jadi pertanyaannya. Sekarang kalian cari titik selidik. Kalau saya bilangnya titik selidik. Bagaimana caranya? Kamu perhatikan di sini. Areanya ini adalah pembatasnya. Areanya itu ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, untuk yang di sini, kalian perhatikan. Di sini kalian ambil saja satu titik. Terserah, berapapun titik terserah. Jadi kalian ambil satu buah titik koordinat yang berada di daerah sini dan daerah sini. Misalnya kalian paling gampang ambil yang 0,0 di sini. Ya, ini berarti kan 0,0. Oke, itu paling gampang karena berada di posisi ini. Nah, sekarang ketika 0,0 ini x-nya, ini y-nya, substitusikan ke bentuk pertidaksamaannya. Maka sama dengan 0. Sekarang 0 apakah kurang dari 6? Betul. Oh, berarti benar. Gitu. Terus kenapa tidak di sini? Sekarang kita coba. Kita coba ambil salah satu titik potong yang di sini. Ini ya. Terserah berapapun titik potong itu. Saya misalkan saya ambil adalah 3,-3 gitu ya. Di sini adalah min 3. Nah, sekarang kita substitusikan ke persamaan ini. Ke pertidaksamaannya. Sekarang kalian masukkan 2x. Oh, berarti 2 dikali 3. Ya kan? X-nya. Kemudian dikurang 3 dikali min 3. Oke? 2 kali 3 adalah 6. Min 3 dikali min 3 itu positif 9. Sekarang 6 tambah 9 berapa? Adalah 15. Apakah 15 itu kurang dari 6? Jelas bukan. Maka ini bukan daerah penyelesaian. Nah, sudah tahu bukan? Setelah itu, setelah kalian mengetahui daerah penyelesaian adalah berada di sini, maka kalian arsir daerah itu. Seperti ini. Arsir sampai tak hingga. Oke? Itu caranya. Oke, kita lanjut ke yang B. Sekarang yang B, lihat 3x plus 4y lebih dari sama dengan 12. Langkah awal, kalian cari dulu titik-titiknya.
titik potong ini sama ini bagaimana caranya? Sekarang ketika dia X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Y-nya berapa? Nah, sekarang X-nya kan 0, coret. Hilangkan saja. Berarti tinggal Y dong. Y. Berarti 12 ya dibagi 4 sama dengan berapa? 3. Oh, di sini 3. Ini 0,3 gitu. X dulu baru Y. Ini titik 0, ini titik Y. Sudah selesai itu, baru kita mencari yang berikutnya. Yang saat di Y-nya yang 0, bukan lagi di X-nya yang 0. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan berapa? Nah, ketika dia Y sama dengan 0, X-nya berapa? Berarti yang ini yang dicoret. Karena 0. Sehingga, oke, saya hapus dulu. Sehingga bentuknya adalah 3X sama dengan saja, tidak masalah. 12, maka X-nya sama dengan 12 dibagi 3. Ingat, posisinya ini perkalian, maka kalau pindah ruas jadi bentuk bagi, sama dengan 4. Oh, berarti sini 4 gitu. X-nya 4, Y-nya 0. X itu mana? Ini X ya. Kemudian, oh berarti sini 4, positif. Kemudian 0, berarti tidak bergerak. Berarti di sini. Hubungkan antara titik ini ke titik ini dengan sebuah garis. Ingat, bentuknya tadi pertidaksamaan lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengan, berarti garisnya disambungkan gitu. Setelah dapat, maka kita baru mencari yang namanya daerah penyelesaian. Oke, sekarang bagaimana cara mencari daerah penyelesaiannya? Kenapa harus di sini? Seperti tadi, kalian lihat aja titik bantunya di mana? Titik selitiknya lah di mana? Boleh di sini. 0. Ini kan 0. 0,0. Ketika 0,0 ya, kalian substitusikan ke pertidaksamaannya, maka hasilnya pasti 0. 0 apakah lebih dari 12? Jelas tidak. Oh, berarti di sini jelas bukan daerahnya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana titik di sini? Kita coba di sini. Titiknya di sini. Sorry. Titiknya kita ambil, titik koordinatnya di 4 sini, yang paling gampang adalah 4 ini ya. Oke, nah titik sini. Ini adalah 4,3. Kita coba substitusikan ke pertidaksamaannya. 3 kali 4. 3 kali 4 gitu ya, karena X-nya 4 ditambah 4 dikali 3, apakah dia lebih dari 12? Ini 12, kemudian ini berapa? Ini 12 kan, apakah lebih dari 12? Ini kan 24, 24 ya jelas lebih dari 12. Oh, berarti benar daerahnya penyelesaiannya berada di atas seperti ini. Oke, gampang bukan? Gampang. Itu cara menentukan daerah penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan. Oke, kita lanjut. Untuk menyusun pertidaksamaan linear dua variabel suatu daerah penyelesaian, langkah-langkahnya menentukan persamaan garis membatas, melakukan uji titik, seperti yang saya terangkan tadi. Kita lanjut. Oke, contoh soal. Kalau yang tadi itu bentuknya dari pertidaksamaan ke gambar, ke grafik. Sekarang dari bentuk grafik ke bentuk pertidaksamaan. Jadi dibalik, soalnya itu dibalik. Bagaimana caranya? Nah, kalau lihat di sini, ini adalah daerah penyelesaiannya. Karena di sini ada bentuk arsir warna abu. Kemudian garisnya ini garis yang putus. Oh, berarti kalau nggak lebih dari, kalau tidak
kurang dari. Jadi tidak memiliki tanda sama dengan. Selesai. Nah, sekarang bagaimana cara menentukannya bentuk pertidaksamaannya? Sedangkan di sini hanya diketahui sebuah titik di sumbu Y dan sumbu X. Baik, perhatikan langkah-langkahnya. Langkah untuk menentukannya, kalian bisa saja gunakan rumus cepat, yaitu AX ditambah BY ya, sama dengan A kali B. Ini rumus yang paling ampuh. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang kalian perhatikan titik di sini. Ini berapa sih di sini? Titiknya. Ini adalah Y. Y-nya adalah min 3. Sedangkan di sini adalah posisinya pada sumbu Y. Oh, berarti di sini 0, min 3 gitu ya. Kalau di sini berarti 4,0. Ingat, kalau dia berada pada sumbu X atau sumbu Y, pasti salah satunya ada 0. Itu artinya titik potong di sumbu X atau sumbu Y. Kalau dia berada pada sumbu X, maka sudah pasti yang 0 itu adalah Y. Kebalikannya. Sedangkan pada sumbu Y, yang 0 itu adalah X. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam rumus ini? Sekarang kalian perhatikan. Untuk AX plus BY sama dengan A kali B, X dan Y itu adalah variabel. Berarti X dan ini titik-titik ya, titik-titik gitu. Y itu variabel. Bagaimana cara menentukan A? A itu ambil lawan dari X, yaitu Y. Yang mana kita ambil yang Y yang tidak 0. Yang tidak 0 adalah min 3. Ini kan Y. Oh, berarti di sini adalah min 3 gitu. Oh, berarti min 3X. Terus untuk B-nya yang mana? Yang B kebalikan dari Y, yaitu X. Mana yang X yang ada nilainya yang bukan 0? Adalah 4. Oke, ini X, ini Y. Kita substitusikan juga berarti tinggal 4Y. Gitu. Sekarang A kali B. A kali B berarti min 3 kali 4. Berapa? Min 12. Ya. Oke, sudah dapat. Nah, sekarang yang kita tentukan apa lagi? Karena ini ada daerah penyelesaian, berarti bentuknya pertidaksamaan. Nah, tadi kan sama dengan. Bagaimana cara merubahnya? Kamu perhatikan di sini. Ini 0. Ini daerah penyelesaian. Kita ambil yang seperti tadi, 0,0. Oke? Kita masukkan sini. Ketika dia 0, ya, ditambah 0, ya pasti 0. Nah, 0 itu apakah kurang dari min 12? Tidak dong. 0 itu lebih dari min 12. Sekarang gini, besar min 2 atau besar min 1? Besar min 1 kan? Oh, berarti min 2 ini kurang dari min 1 gitu ya. Berarti min 1 ini kurang dari 0. Artinya 0 itu lebih dari min 1. Berarti 0 itu lebih dari min 12. Jadi, untuk posisi pertidaksamaannya yang di sini berarti bentuknya adalah apa? Lebih dari saja. Kita cek di sini. Min 3x plus 4y lebih dari min 12. Min 12 ya, karena dia min 3 kali 4. Oh, berarti jawabannya adalah A. Gitu. Paham? Mudah bukan? Mudah. Oke, mungkin itu saja untuk materi minggu ini. Silakan kalian pahami dulu bentuk mencari daerah penyelesaian dari masing-masing contoh soal yang sudah saya jelaskan hari ini. Untuk pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa kalian tanyakan langsung masing-masing. Itu saja mungkin untuk
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.